Monas itu. Monas itu coba lambang apa itu? Apa di puncaknya? Emas. Logam emas 35 kilo. Perunggu dilapis emas 35 kilo. Tingginya 17. Lambang apa itu? Dibentuk seperti jilatan api. Emas itu logam mulia. Itu lambangnya. Cita-cita bangsa Indonesia itu memang mulia dan tidak pernah padam sampai sekarang pun. Selama 434 tahun sejak Malaka dikuasai Portugis sampai sekarang pun tidak pernah padam. Yang pernah padam itu cuma pemberontakannya. Diponegoro padam, Sultan Agung dan sebagainya. Tapi cita-cita terus tidak pernah padam. Makanya tingginya lebih dari 434 tahun itu tidak pernah padam. Kalau kita itu berarti apa kita tidak malu? Kan setiap saat kita bisa melihat Monas, cuma hanya melihat kok gagah, kok indah, tapi tidak ngerti maknanya. Jadi itu Monas itu melambangkan tingginya, uletnya cita-cita bangsa Indonesia yang disebutkan di alinea ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong keinginan luhur. Keinginan luhur itu emas, dilambangkan emas itu. Keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi kehendak rakyat Indonesia itu yang mulia itu berkehidupan kebangsaan, bukan kesukuan, bukan perorangan, bukan kelompok, kebangsaan yang bebas, tanah air bebas merdeka, bangsa Indonesia bebas merdeka, kedaulatan bebas merdeka. Itu yang karena niat yang suci itu kemudian masih dijiwai berkat rahmat Allah, maka berhasillah proklamasi rakyat Indonesia. Maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya, bukan kemerdekaan RI, kemerdekaan bangsa. Begitu pula di teks proklamasi, tidak ada kata-kata satu kalimat awal akhir tengah kalimat RI, itu tidak ada. Kemerdekaan bangsa itu yang ada. Begitu pula di alinea ke-1, alinea kedua, alinea ketiga, alinea keempat. Itu tidak ada kemerdekaan RI itu. Yang ada kemerdekaan bangsa. Tapi kalau seakan-akan konsensus di surat kabar, di pidato para ceramah itu, di pintu-pintu gerbang ditulis dirgahayulah kemerdekaan RI yang kesekian. Dirgahayulah kemerdekaan. Mana dalilnya ada kemerdekaan RI? Itu kata-kata yang menghina terhadap bapak bangsa. Coba di situ atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta, tidak ada atas nama bangsa Indonesia RI, tidak ada.
Jadi kalau kemerdekaan RI ini mengkubur nama bapak bangsa ini, dikubur. Padahal sudah diingatkan oleh kearifan lokal. Bangsa Indonesia itu bangsa yang mikul dhuwur, mendem jero. Sesuatu yang luhur, yang membawa keluhuran bangsa harus dipikul. Tapi sesuatu yang membawa kehancuran bangsa, tenggelamnya bangsa ke lumpur kehinaan harus dikubur sedalam-dalamnya. Tapi aneh itu, yang dikubur itu nama bapak bangsa. Dikubur. Mana ada atas nama RI Soekarno-Hatta, kan tidak ada. Nah, ini namanya mengkubur nama bapak bangsa. Bukan itu saja yang dikubur. Bangsa Indonesia pun terkubur oleh kata-kata kemerdekaan RI, terkubur. Kenapa? Kalau 17 Agustus itu kemerdekaan RI, RI kan negara. Di dalam negara yang merdeka, rakyatnya belum merdeka. Sampai sekarang belum merdeka RI. Rakyat ini, kalau yang merdeka RI. Ini kan mengkubur bangsa Indonesia sendiri. Kalau 350 tahun dijajah Belanda, 3,5 tahun dijajah Jepang. Kalau sampai 17 sampai itu tetap belum merdeka. Yang jajah siapa? Jawab sendiri. Kalau belum merdeka, yang jajah siapa sejak 17 sampai sekarang ini? Kan tidak pernah merdeka. Aneh, di dalam negara yang merdeka, rakyatnya belum merdeka. Ini kan aneh. Pikirlah yang jernih. Pikir. Begitu pula, bukan itu saja yang terkubur. NKRI pun terkubur. Dengan kata-kata kemerdekaan RI itu. Kapan RI dijajah? Kalau 17 Agustus itu kemerdekaan RI, yang dijajah itu RI. Padahal RI tidak pernah dijajah. Apa RI itu hadiah dari sekutu? Itu sama saja memperkuat tuduhan bahwa RI itu hadiah dari sekutu. Memang yang menang perang dunia kedua itu ya sekutu. Tapi tidak ada dalam sejarah kalau RI itu hadiah persenan, itu tidak ada. Perjuangan dengan sungguh-sungguh. Baca sendiri di alinea kedua. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan sangat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara. Belum masuk gerbang, masih di depannya. Lu kok diarani kemerdekaan RI ini loh. Belum masuk, masih di depan pintu gerbang. Jadi belum masuk. Tapi seakan-akan konsensus di surat kabar, di majalah-majalah, ditulis-tulis pintu-pintu gerbang. Dulu pernah waktu 17 Agustus saya di Jakarta, saya masuk Istiqlal, ada tulisan begitu. Kemerdekaan saya jawab innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu kayak itu mengkubur. Tapi juga saya ketemu tulisan yang bunyinya dirgayulah
kemerdekaan bangsa Indonesia, saya membaca alhamdulillah. Tidak semua. Masuk lagi ke Taman Mini, tulisannya sama dengan yang di Istiqlal. Dirgahayulah kemerdekaan RI, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak, itulah. Oleh sebab itu telitilah, teliti sungguh-sungguh. Kenapa kok bangga? Kata-kata Dirgahayu kan bangga, bangga ngubur bapak bangsa, bangga ngubur bangsa sendiri, bangga ngubur NKRI, coba. Itu kan bangga. Durhaka itu kata-kata durhaka. Biar saya dikritik tidak apa-apa. Demi untuk meluruskan sejarah. Jadi setelah 17 Agustus, 18 Agustus baru RI itu berdiri. Juga yang dikubur Pancasila pun dikubur. Kalau RI itu sudah berdiri pada tanggal 17 Agustus, saya tanya, berdiri di atas dasar apa? Bagaimana jawabnya? Kalau dia berdiri di atas dasar Pancasila, Pancasila itu belum ada, 17 itu. Belum final jadi dasar negara. Baru final jadi dasar negara tanggal 18 Agustus. Bacalah buku sekitar proklamasi karangannya Bapak Muhammad Hatta. Bapak Koperasi, bukan Bapak Keprasi, bukan. Koperasi kan ekonomi rakyat, tapi kena dikepras, mudah. Dikepras, dikekno nang kapitalis, mudah. Wong koperasi jadi keprasi, mudah. Kalau begini, kalau terus begitu, ya yang tergusur ini orang miskin, bukan kemiskinan yang tergusur, tapi orang miskin yang tergusur. Mestinya yang digusur kan kemiskinan, bukan orang miskin. Jadi hidupkanlah koperasi ini, perekonomian rakyat ini, pro rakyat. Jangan takut. Kalau pro modal-modal besar, wah tampat itu nanti. Itulah sebabnya jangan sampai kita durhaka. Kita membuat organisasi yang bersifat nasional itu. Organisasi yang merajut Nusantara. Agar supaya kita tidak durhaka. Yang tidak cinta tanah air durhaka, dosa besar. Itu nanti kelihatan. Fa insya Allah nanti kalau sungguh-sungguh organisasi terus eksis, nanti kelihatan. Siapa yang cinta tanah air yang sejati, siapa yang epok-epok. Cinta dusta, siapa yang benci terhadap tanah air, nanti jelas. Dan siapa tidak cinta, tidak benci, artinya tidak peduli. Senengane numpak tok, numpak tok, ngerogoti. Jadi nanti jelas itu nanti. Jika berdiri organisasi yang ini jelas. Mana yang cinta sejati, mana cinta palsu, mana yang benci terhadap Indonesia, mana yang tidak cinta, tidak benci. Alamatnya jelas. Karena masalah itu masalah rasa, masalah gaib, tidak bisa dilihat oleh mata, tapi bisa diketahui melalui tanda-tandanya. Tanda-tandanya merata, tanda-tandanya.
jelas kalau mau. Oleh sebab itu di mana-mana kalau saya ceramah saya berkata, saya orang Indonesia beragama Islam, bukan orang Islam di Indonesia. Jadi mestinya begitu, apapun agamanya, taruh orang Indonesia, tonjolkan saya orang Indonesia beragama ini, beragama ini. Sebab bagaimanapun kalau merasa orang Indonesia mesti peduli terhadap Indonesia. Tapi kalau cuma saya orang Islam di Indonesia, itu tidak peduli terhadap Indonesia, tidak peduli. Begitulah. Saya tekad terus, apapun risikonya, saya tetap akan cinta dan memperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Kalau begitu insya Allah Indonesia akan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah.